Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Satata Nuradiramanta, Fakultas Kehutanan Angkatan tahun 87. Nah, eh, pada kesempatan ini saya ingin bercerita saja, sharing-sharing cerita pengalaman saya selama eh, menjadi Kepala UPT KSDAE. Nah, yang akan saya angkat kali ini terkait dengan cerita-cerita penjelajahan saya selama saya menjadi Kepala UPT. Jadi, lanjut. Lanjut. Kenapa sih saya kok sangat tertarik dan bahkan gemes dengan penjelajahan-penjelajahan di kawasan konservasi? Nah, saya beberapa kali dulu memang dulu sering baca-baca ya cerita-cerita penjelajahan. Nah, sejak 1 abad lebih ya, Indonesia itu sudah dijelajahi oleh para naturalis Eropa. Lanjut, next, terus. Ya. Nah, itu adalah penjelajah-penjelajah atau naturalis-naturalis Eropa yang tahun 1800-an sekian menjelajah kawasan-kawasan di Indonesia. Banyak sekali kita tentu mengenal Alfred Russel Wallace, ya kan, Zollinger, Swanner, Muller, dan lain sebagainya. Kita tentu mendengar itu. Nah, mereka lah yang banyak menemukan spesies baru, fenomena baru di kawasan-kawasan hutan Indonesia, dan sampai saat ini pun masih menjadi referensi bagi para peneliti-peneliti dan penjelajah di Indonesia. Nah, setelah Indonesia merdeka, eh, semangat penjelajahan itu malah terputus. Padahal kawasan-kawasan konservasi kita itu sudah dikelola sendiri oleh pemerintah Indonesia, tapi kritik saya, selama ini kita ini terjebak pada administrasi. Padahal kita mengelola kawasan, mengelola kehati yang luar biasa, tapi spirit kita masih terjebak dalam administrasi. Nah, lanjut ya. Nah, ini ada sih data-data kekayaan ke hati kita ya. Jadi terakhir itu yang diupdate itu oleh Kementerian KLHK tahun 2023 itu ada sekian ribu spesies tercatat ya. Padahal itu pun belum diupdate karena kegiatan kita inventarisasi segala macam itu masih terjebak pada administrasi. Sementara di Indonesia setelah saya baca itu ada tidak kurang dari 4 area blank spot data kehati. Yang pertama adalah pesisir barat Sumatera. Itu data kehatinya belum lengkap. Kemudian Kalimantan yang di daerah tengah, bukan Kalimantan Tengah ya, tapi Kalimantan yang bagian tengah. Itu juga blank spot data kehati Indonesia. Kita belum banyak punya data untuk Betung Kerihun saja, belum 30% dijelajahi. Dan itu 15 tahun aja belum tentu selesai Betung Kerihun dijelajahi. Ya. Terus yang berikutnya Maluku. Maluku juga masih blank spot area untuk data kehati. Lebih-lebih lagi Papua. Ya. Itu belum kita garap. Sementara kewenangan sekarang sudah ada di pemerintah Indonesia. Kok kita terputus nih semangat penjelajahannya? Terus, lanjut. Nah, ini catatan data update tahun 2023 ya. Meskipun data ini juga belum 30% kekayaan Indonesia yang diungkap. Belum 30%. Ya, lanjut. Nah, ya terus apa yang sudah kita lakukan? Tadi kan saya bilang, terputus 1 abad kita itu sudah terputus setelah penjelajahan-penjelajahan 1800 sekian. Setelah Indonesia merdeka, apalagi tidak ada lagi kegiatan yang mengeksplorasi kawasan, mengungkap rahasia-rahasia di kawasan kita. Lanjut. Nah, tahun 2013 saya dipromosikan menjadi Kepala Balai Taman Nasional Arketajaya Lulubata. Disitulah kegemasan saya memuncak. Kenapa? Waktu saya bertugas pertama di Maluku Utara itu, saya melihat di majalah dindingnya Taman Nasional itu ada potongan koran yang isinya berita tentang penemuan tikus halmahera spesies baru. Saya lihat yang menemukan orang luar negeri. Saya tanya teman-teman waktu itu, ini masuk kawasannya izin kita enggak? Ternyata tidak. Berarti kan masuknya tanpa izin, membawa spesimennya tanpa izin, terus dipublikasikan oleh lembaga ilmiah luar negeri. Saya kritik mereka, lah kok kita ikut tepuk tangan, wong dicolong kok, dicuri kok, malah tepuk tangan. Harusnya kita protes. Kenapa masuknya nggak izin, bawa spesimen nggak izin. Dan itu seringkali terjadi di Indonesia.
ya. Di situlah mulai saya gemas dan saya mulai penjelajahan. Saya melakukan penjelajahan 2 kali di Maluku Utara, di Aketa Jalur Bata. Yang pertama itu tahun 2015. Ya, lanjut, lanjut. Nah, tahun 2015 itu saya penjelajahan pertama kali di Aketa Jalur Bata. Cuma ya itu selalu saja saya tidak menemukan peneliti atau ahli yang siap berminggu-minggu di hutan. Saya datang ke Fakultas Kehutanan mencari siapa yang siap menjelajah, peneliti. Ternyata yang siap anak-anak Mapala Silvagama. Jadi yang saya ajak penjelajahan yang tahun 2015 itu anak-anak Mapala Silvagama. Tapi karena mereka belum ahli, hanya senang jelajah, ya tidak ada temuan yang luar biasa. Tapi paling tidak semangat penjelajahan sudah dimulai. Kemudian 2017 saya ulangi lagi di Maluku Utara. Disitulah saya mulai eh, mengundang ahli serangga dari Taman Nasional Bantimurung Bulu Sauraung. Dan ada ahli serangga saya mulai saya undang dan travel writer. Ya, lanjut. Nah, lanjut saja. Ini yang 2017 mulai ada temuan karena saya sudah mulai membawa ahli dari Taman Nasional Bantimurung. Meskipun belum bisa mengidentifikasi jenis baru, tetapi paling tidak mulai tercatat jenis-jenisnya. Karena yang jenis baru harus diidentifikasi oleh ahlinya. Nah, kita nggak ketemu ahlinya waktu itu. Waktu saya kontak dari Litbang Kehutanan, belum ada BRIN waktu itu ya. Banyak peneliti, ahli ini, ahli itu banyak sekali. Tapi kita ajak untuk menjelajah 2-3 minggu di kawasan, mereka angkat tangan. Itu gap yang selama ini saya temukan sampai waktu di Kalbar baru ketemu ahlinya. Ya, lanjut. Nah, pada penjelajahan yang 2017 di Maluku Utara, waktu kami sudah berhari-hari dalam hutan, itu kami berjalan di sungai, di pinggir sungai. Nah, kemudian kami ketemu suku yang masih primitif. Mereka yang laki-laki itu berdiri di tebing-tebing sungai, ya, di tebing-tebing sungai itu berdiri berjajar-jajar dan masang panah begini. Jadi kalau tim kami maju, panah itu lepas. Yang uniknya, laki-laki yang berdiri-diri itu tinggi besar, kulitnya putih, rambutnya pirang karena mereka nggak pakai baju, hanya pakai penutup daun kulit kulit kayu itu dari kulit kayu untuk menutup menutup spare partnya. Itu tinggi besar, kulit putih, rambut pirang, mata biru, bule, tapi mereka primitif, sangat primitif di tengah hutan. Itu setelah kita berhari-hari di tengah hutan. Itulah suku Lingon yang selama ini hanya orang cerita ada suku Lingon, suku Lingon. Ini gambar ini saya ambil bukan saya motret orang suku Lingon itu, tapi ini saya ambil dari Google. Kalau yang di tengah hutan malah rambutnya pirang lagi. Itu bule di tengah hutan Halmahera. Ya, lanjut. Nah, kemudian tahun 2017 saya dipindah ke Kalimantan Barat sebagai Kepala BKSDA Kalimantan Barat. Di situ saya juga melakukan 2 kali penjelajahan di Cagar Alam Laut Karimata dan Cagar Alam Gunung Nyut. Ya, lanjut. Yang 2018 itu, oh ini ada videonya kalau mau diputar boleh. Lanjut, 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 lanjut. Lanjut ya. Nah, oke. Nah, ini penjelajahan di Nyut ya. Yang ini lanjut aja enggak apa-apa, lanjut aja, skip aja, lewat aja. Nah, ini beberapa temuan saya ya. Jadi penjelajahan saya itu di Karimata, kemudian di Gunung Nyut. Yang di Karimata itu saya menemukan tim kami baru pertama kali itu menemukan peneliti yang mau menjelajah. Tapi sayangnya bukan anak UGM, dia dari Untan, Palangkaraya. Nah, dia kami ajak, kami waktu di Karimata juga membawa ahli-ahli sejarah. Nah, yang kami temukan di Karimata itu spesies baru Hangwana karimatae. Kalau yang kata pelangi nanti saya ceritakan sendiri itu waktu di Nyut sama yang Hangwana Siti Nurbayae. Itu juga di Nyut ya. Yang Hangwana Siti Nurbayae sama kata pelangi itu di Cagar Alam Nyut. Ya lanjut. Nah, nah ini di Karimata di samping ada spesies baru Hangwana karimatae, ada keunikan. Yang pertama, ketinggian Pulau Karimata itu hanya sekitar 700 meter DPL. Tetapi ekosistemnya di puncak Karimata itu seperti sudah
seperti di ketinggian 2000 sudah ekosistem subalpine. Subalpine itu biasanya di atas ketinggian 2000. Itu di puncak Karimata. Padahal baru ketinggian 700, tapi kok sudah seperti di ketinggian 2000 karena dia terpengaruh eh, apa iklim laut itu ya. Kemudian kami juga membawa ahli sejarah dan membawa penyelam, diver. Penyelam-penyelam kami menemukan kapal-kapal karam dan peninggalan-peninggalan kuno seperti keramik-keramik Cina, ada bahkan ketemu senjata-senjata dengan tulisan huruf Cina, bahkan beberapa batu-batu di Kepulauan Karimata itu ada tulisan-tulisan Cina kuno. Dan karena kami bawa ahlinya, terbaca, diidentifikasikan bahwa kapal-kapal karam itu dulu kapal-kapal perangnya, kapal-kapalnya tentara Kubilai Khan. Jadi tercatat di situ karena ada makam-makam Cina juga di Karimata bahwa tentara Kubilai Khan dulu sebelum menyerang Singosari dia mampirnya di Pulau Karimata karena di puncak Karimata ini yang ada foto saya ini itu banyak biji besi dan sejarahnya di Pulau Karimata itu banyak ahli besi pandai besi pembuat senjata. Nah jadi dulu diungkap oleh sejarawan yang kami bawa. Jadi tentara Kubilai Khan ternyata waktu sebelum menyerang Singosari mereka mampir ke Pulau Karimata untuk membuat senjata. Nah, itulah yang rahasia-rahasia yang bisa kami ungkap kalau bawa ahlinya. Lanjut. Nah, ini setelah itu tahun 2022 saya ditugaskan ke BKSDA Kalimantan Tengah. Saya juga pasti saya baca dulu situasinya. Ternyata di sana ada cagar alam Bukit Sapadawung. Kalau kita googling, Sapadawung itu menjadi salah satu wilayah paling terpencil di dunia. Belum pernah ada yang ke situ, masyarakatnya nggak sampai situ. Dan BKSDA Kalimantan Tengah juga belum pernah invent di situ, ya, belum mengeksplorasi itu, belum sampai situ. Jadi bisa dikatakan tim kami ini adalah tim pertama yang eksplorasi di Sapatawung. Ya, lanjut. Nah, ini videonya, Dokter. Nah, ini medan yang harus kami lalui. Jadi dari Palangkaraya 2 hari, 3 hari kami baru sampai desa terakhir, Puruk Cahu. Dari desa terakhir kami naik perahu selama 4 jam, bikin camp di hutan, baru jalan seminggu, baru sampai batas cagar alam. Ini kita nyebrang-nyebrang begini belum masuk cagar alam ini. Ini baru dalam perjalanan yang seminggu tadi menuju cagar alam Sapatawung. Dan saya alhamdulillah ikut nyebrang-nyebrang begini. Lanjut. Nah, ini temuan jelajah Sapatawung. Sekarang masih berproses karena memang panjang ya, bisa setahun lebih untuk identifikasi dan diterbitkan oleh jurnal ilmiah, untuk oleh lembaga ilmiah itu bisa setahun lebih. Beberapa sudah yang sudah pasti sekarang ada 4 spesies baru dari Sapatawung yang sudah dipublish oleh lembaga ilmiahnya. Cuma sayangnya oleh teman-teman BKSDA Kalteng setelah saya pindah tidak dikawal sehingga publikasinya oleh Humas Kehutanan tidak bisa bareng. Kalau waktu di Kalbar itu publikasinya bareng, publikasi kami bareng. Oh, saya cerita lagi yang tadi saya balik yang ke ini ya, ke Kalbar tadi yang apa? Yang Katak Pelangi. Nah, tadi ada foto Katak Pelangi ya. Kalau ini bukan Katak Pelangi yang foto ini, tapi yang tadi yang di Kalbar tadi Nyiut tadi ada Katak Pelangi itu yang ditemukan pertama kali 1893 oleh peneliti Jerman. Setelah itu tidak pernah ditemukan lagi. Jadi yang kami ambil waktu di Nyiut itu adalah foto pertama setelah 1 abad ditemukan. Ya. Jadi tidak ada foto Katak Pelangi sebelumnya, yang ada hanya gambar, lukisan. Tapi foto pertama yang mengambil adalah tim BKSDA Kalbar tahun 2018 itu di Nyiut. Jadi Katak Pelangi itu sudah 1 abad dianggap hilang, ketemu lagi oleh tim kami yang Katak Pelangi ya. Nah, ya ini lanjut. Jelajah Sapatawung tadi sudah dipastikan 4 spesies baru sudah dipublish. Nah, kemudian yang terakhir kemarin kami melakukan penjelajahan di Betung Kerihun. Karena saya juga baca Betung Kerihun itu belum 30% yang dijelajahi. Sementara kegiatan kita dari tahun ke tahun invent ya, inventarisasi, tapi tidak menjamah yang 70%. Nah, kita yang 2004 2024 kemarin kita masuk ke bagian kawasan yang belum pernah dijelajahi. Dan
sampai sekarang sudah diindikasikan ada 7 spesies baru untuk tumbuhan ya. Lanjut. Nah, ini silakan kalau mau diputar. Ini bagaimana medan yang harus kami tempuh dari Putu Sibo. Silakan diputar videonya. Dari Putu Sibo itu tadi yang itu 3 hari naik perahu baru sampai camp Data Opet. Dan baru dari camp Data Opet itu kita ngecamp 2 minggu. Kita menjelajahi di radius di sekitar Data Opet. Nah, ini kami juga membawa pemanjat tebing dari Bandung, IBEX, untuk mengambil sampel-sampel tumbuhan yang ada di Kars. Nah, ini kebetulan yang tengah ini saya ikut manjat. Jadi jangan kaget kalau sudah hampir pensiun tapi masih panjat tebing. Ini di ketinggian 400 meter. Itu yang deg-degan malah anak buah saya. Lanjut. Nah, sampai sekarang sudah diindikasikan ada 7 temuan spesies baru untuk botani ya di Betung Gerihun. Lanjut. Nah, ini beberapa spesimen yang sempat kita bawa sedang diidentifikasi di lembaga ilmiah, tapi tinggal menunggu publishnya. Dan kita juga kami kemarin juga menemukan cicak terbang, bukan kadal terbang ya, tapi cicak tapi terbang. Kita ambil juga spesimennya. Lanjut. Nah, di samping itu di ekosistem Kars di ketinggian 400 tadi, setelah di atas itu ada gua-gua. Nah, kami masuk ke gua-gua itu, nah, kami juga membawa ahli gua. Kami juga bawa arkeolog. Nah, ternyata di dalam gua itu, yang di ketinggian-ketinggian itu, ada jejak, ada jejak peninggi apa? Dulu manusia itu tinggal di situ. Ada jejak kehidupan manusia di situ. Di dindingnya ada gambar-gambar, lukisan-lukisan binatang segala macam. Kita temukan tembikar-tembikar ya. Jadi kalau ahlinya bilang waktu itu ini sekitar 1.500 tahun yang lalu dihuni manusia di sini. Ya, saya juga tanya waktu itu, lah kok di ketinggian segini kok orang pada tinggal? Dia jawab, dulu ini tidak setinggi ini, Pak. Ini dulu mungkin dulunya malah di bawah permukaan laut tapi terangkat. Nah, sebelum mencapai ketinggian itu manusia 1.500 tahun yang lalu tinggal di gua-gua itu. Jadi peninggalannya banyak, bahkan ada kita temukan kerangka-kerangka manusia juga di situ. Ya, lanjut. Nah, ini contoh-contoh pengambilan sampel kita. Ini kita bawa pemanjat tebing dari IBEX. Eh, Kemungkinan sudah pasti 7 spesies baru. Lanjut. Ya, ini tantangannya ya. Jadi kawasan kita itu sebagian besar belum 30% yang dieksplorasi. Ini tantangan bagi kita ya. Bukan hanya Kementerian Kehutanan. Ini para ahli, para peneliti harus ikut bergabung. Nah, karena gapnya itu gini loh yang selama ini saya melakukan penjelajahan, terutama waktu di Maluku Utara, banyak peneliti kita, pinter-pinter, ahli-ahli macam-macam, tetapi mereka bukan penjelajah. Sementara orang KSDAE yang di UPT-UPT itu rata-rata penjelajah, tapi bukan ahli. Ya termasuk saya penjelajah. Tapi kalau saya lihat daun ya sama saja kan gitu. Nah itu gap yang selama ini terbangun kalau saya lihat seperti penjelajahan saya di Maluku Utara, saya ke Fakultas Kehutanan, saya yang menemukan yang hanya mau menjelajah itu anak-anak Mapala. Jadi gap itu terbangun sejak kuliah, ya. Yang gap itu terbangun sejak kuliah. Yang senang naik gunung itu tidak rajin belajar, tidak rajin membaca. Bahkan kadang-kadang meninggalkan kuliah untuk naik gunung. Sementara yang rajin membaca, tapi malas naik gunung. Nah, gap itulah terbangun. Pada akhirnya yang pinter-pinter jadi peneliti, jadi dosen, tapi tidak suka menjelajah. Sementara yang suka naik gunung, jadi kerja di KSDAE, di UPT-UPT, mereka penjelajah. Tapi karena tidak rajin membaca, jadi tidak nyambung pas lihat spesies baru di lapangan nggak ngerti. Nah, gap itu yang harus kita sambung. Itu tantangannya itu ya. Lanjut. Nah, dengan suksesnya penjelajahan kami yang 2024, 2025, ini kami rencana melakukan penjelajahan berikutnya nanti sekitar bulan Juni ke atas karena masih ada bagian yang juga
masih banyak belum dijelajahi. Kita rencana ke Gunung Lawe di Subdas Sibau. Ya, lanjut. Nah, yang 2024 itu kita di bagian bawah ini sebelah kanan itu di Pegunungan Kars. Nah, 2025 kita rencana akan lebih jauh lagi masuknya. Itu yang rencana 2025 itu di Kareho ya. Itu juga ada Pegunungan Kars juga, tapi dia lebih di pedalaman lagi. Kita rencana akan menjelajah di situ, sudah kita rancang. Nah, ya kira-kira butuh waktunya 2 minggu, 3 minggu lah. Tapi pengalaman kami di 2024 kemarin, kami membawa Starlink. Dan itu luar biasa. Kami bisa Zoom meeting dengan Pak Dirjen waktu itu di lapangan. Kita laporkan temuan hari itu. Nah, rencana kami 2025 juga akan membawa perlengkapan yang sama. Ya. Nah, kalau misalnya ada yang tertarik untuk ikut penjelajahan, monggo daftar. Tapi ya, sebagai peneliti atau apa gitu ya, silakan. Ini rencana 2025 kita di areal yang belum dijelajahi tadi tuh di Karehu. Ya, lanjut. Nah, ini kalau misalnya mau membuka video-video penjelajahan yang sudah saya lakukan, sudah kami lakukan, itu buka aja Instagramnya BKSDA Kalteng, BKSDA Kalbar ya. Silakan. Nanti ada video-video penjelajahan karena kami bawa travel writer ya. Ya, lanjut. Nah, saya rasa cerita saya cukup sekian, mungkin lebih seru kalau nanti kita diskusi, apalagi diskusinya di warung kopi. Kita sambung nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.